Ini sektor yang menghasilkan jenis-jenis ikan tertentu, tanaman-tanaman pantai, mangrove, kerang-kerangan, sayur-sayur laut tertentu yang ada berbasis pada laut muara dan berbasis pada pantai. Nah, NTT ini pantai tidak sedikit. Luasan pantai kita luar biasa, laut kita luar biasa. Kenapa perikanan kita tidak maju? Karena mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh DPR, pemerintah, bupati, gubernur, mereka tidak memahami itu. Karena dalam perkuliahan, mereka hanya kuliah itu ya hukum, ekonomi, FKIP. Tidak dikasih sebuah pengetahuan umum yang general, yang sebenarnya mungkin secara teknis tidak bisa, tapi secara umum bisa membangun wawasan-wawasan kita bahwa pertanian itu penting. Terus sub dinas kehutanan itu khusus dinas yang ngurus tentang hutan, pelindungan hutan, tanah, air, dan hewan-hewan langka. Dinas ini penting, maka itu ada pada kementerian khusus lingkungan hidup dan kehutanan. Itu betul-betul menjaga tata air. Bayangkan kalau hutan kami rusak, air kita hilang, kehidupan kita selesai. Nah, kadang-kadang seorang bupati, seorang gubernur mengeluarkan kebijakan, dia lupakan hutan. Dia membangun sektor-sektor ekonomi yang cepat, tapi dia tidak tahu bahwa hutan itu penting. Nanti kalau sudah tidak ada air, atau hutan sudah rusak, atau kebakaran, baru kaget. Yang mahasiswa perlu tahu hal-hal seperti itu. Bukan saja mahasiswa kehutanan, tapi seluruh mahasiswa. Yang lain itu sektor peternakan. Sektor ini sektor yang menjamin ketersediaan telur, daging, tulang secara kontinu di pasar. Efek daripada pengembangan peternakan itu misalnya kulit sapi dapat dibuat sepatu yang cukup mahal, ikat pinggang dan dompet. Darahnya dapat dibuat pupuk, tulang dapat dibuat cenderamata dan pupuk, dan dagingnya sangat bermanfaat karena menjadi sumber protein bagi tubuh. Kita membaca berbagai kasus bagaimana Indonesia saja masih impor daging. Beberapa tahun terakhir KPK menangkap seseorang yang terlibat dalam impor daging ilegal dan sampai saat ini masih ada di penjara. Sehingga kita perlu mengetahui kenapa peternakan kita tidak maju. Orang hukum harus tahu, orang ekonomi harus tahu, bukan saja orang peternakan. Karena pertanian ini merupakan ilmu yang penting dan umum. Kalau orang tidak tahu, mereka tidak penting. Anda bayangkan saja, akibat negara kita dipimpin mungkin bukan orang peternakan, atau tidak melibatkan orang peternakan dalam diskusi peternakan, hanya daging sampai hari ini kita impor. Kurang lebih 70% yang kita pakai dan kita konsumsi di Indonesia ini impor. Anda coba ke mall atau super mall, Anda lihat pir dari luar negeri, jeruk dari luar negeri, daging dari luar negeri, pakaian dari luar negeri, ikat pinggang dari luar negeri. Padahal barang-barang itu ada di dalam negara kita. Kenapa barang ini tidak pernah ada dan murah dan sering tersedia? Karena negara kita negara agraris, matahari cukup, air cukup, mungkin sumber daya pertanian sudah cukup. Tapi sumber daya pengambil keputusan itu ada di sarjana hukum, ada di sarjana sosiologi, ada di sarjana sejarah, sarjana biologi, semua dikumpulkan full resource untuk menghasilkan pandangan-pandangan terhadap pertanian yang strategis. Yang terakhir itu subsektor pertanian perkebunan, kopi, kakao, vanili, cengkeh, ini dihasilkan oleh proyek-proyek perkebunan. Nah, proyek perkebunan harus ditata secara baik. Kopi transaksi yang luar biasa di dunia, vanili menjadi transaksi yang luar biasa di dunia. Dan yang saya sebut semua tadi itu, NTT itu sangat potensial. Apalagi saya belum ngomong kemiri, ngomong kopra, lada, kuenter. Ini tanaman-tanaman hampir merajai di NTT. Dan dulu Belanda masuk ke Indonesia, penjajah masuk ke Indonesia itu karena sektor pertanian, bukan pertambangan, bukan telekomunikasi. Untuk apa Belanda, Spanyol datang ke Indonesia kalau kita melihat sejarah? Dan VOC itu kaya karena proyek-proyek pertanian yang dibangun oleh Belanda di Indonesia saat itu, menguasai Jawa, menguasai seluruh Indonesia. Jadi kalau kita tanya kenapa Portugal, Portugis, Spanyol, Belanda datang ke Indonesia, mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah yang saya sebut tadi dalam proyek perkebunan ini tidak dihasilkan di negara-negara yang subtropis atau daerah dingin, daerah kutub, Eropa, tidak. Kalau Anda lihat sebagian makanan kita tanpa bumbu tidak akan enak.
Ini membuat kita terasa. Nah, Indonesia, NTT diberi Tuhan suatu daerah yang begitu bagus. Sinar mataharinya bagus, hujannya bagus, alamnya bagus, yang baik untuk pengembangan pertanian. Tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa pertanian kita kok masih impor? Kenapa kok orang itu sulit makan daging setiap saat, makan ikan setiap saat? Karena kebijakan publik, perencanaan nasional kita tidak pernah menempatkan pertanian sebagai sektor yang strategis. Mengapa? Menjual mobil, membuka pabrik mobil menjadi barang yang penting. Mereka mendatangkan pabrik-pabrik yang tidak ada hubungan dengan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi jangka panjang kita. Kalau kita sadar, untuk apa ada mobil, ada jalan tol, ada gedung tinggi, ada barang mewah, tapi makan tidak bergizi, makan tidak enak, tampilan makanan tidak menarik. Akhirnya kita menyerbu sebuah tempat-tempat makanan Eropa, atau serba makanan Eropa, steak, pizza, apa barang-barang itu? Isinya daging, tepung, bumbu-bumbu, semua itu ada di negara kita, ada di Indonesia. Tapi bagaimana kreasi itu penting. Sehingga mahasiswa Artawacana yang KBPM tahun ini, saya mengharapkan bukan saja Anda mendapatkan pengetahuan teknis dari masing-masing sumber pengetahuan yang Anda tekuni sekarang ini, tapi Anda juga harus belajar banyak hal, sesuatu yang bersifat umum, yang nantinya Anda akan jadi pimpinan. Anda dapat meletakkan dasar yang tepat di dalam pembangunan. Sehingga saya harapkan KBPM kali ini, materi ini saya sudah sampaikan pada 2 kali KBPM, malah sudah beberapa kali di tempat lain, bisa mengakses bagaimana saya menulis tentang pentingnya pembangunan sektor pertanian sebagai basis pembangunan bangsa. Banyak orang yang beli sofa, banyak orang yang beli rumah, tapi begitu kita ke dapur mereka, di dalam kulkas hanya ada air putih. Seluruh satu rumah tangga diukur dari apa yang dia makan, terus baru apa yang dia pakai, dan kebersihan dan tampilan-tampilan ini. Ini kita Indonesia mengenal hanya tampilan luarnya saja. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, di rumah makan nasi putih saja. Bagaimana bisa berkembang? Dan ini menjadi turun-temurun. Ini menjadi budaya turun-temurun. Padahal pisang melimpah, ubi melimpah, segala macam melimpah. Tapi kreasi itu tidak terjadi dalam pangan kami. Baik pangan tradisional, pangan lokal, maupun modernisasi. Sehingga penting sekali kenapa mahasiswa kita membagi pengetahuan, memberi penguatan pada KBPM kali ini, bahwa seluruh mahasiswa UKW yang terlibat dalam KBPM ini harus meneruskan kepada semua orang, keluarganya, tetangganya, pemerintahnya, gerejanya, teman-temannya, bahwa pembangunan pertanian itu penting. Anda tahu NTT ini sapinya luar biasa, jagung luar biasa, kemiri luar biasa. Alor terkenal dengan kemiri, dengan vanilinya. Tetapi kenapa pendapatan ekonomi kita selalu di bawah pendapatan per kapita nasional, masuk dalam jajaran daerah miskin? Daerahnya tidak miskin, alamnya tidak miskin, tapi masyarakat yang berpikir miskin, berpikir instan, sumber dayanya. Kalau itu ada persoalan di mana? Pada pendidikan, pada kebijakan publik, pada keputusan politik pemerintah, atau memang kami diciptakan Tuhan untuk hanya menjadi miskin, bodoh, bego, dan hanya disuruh-suruh? Mestinya tidak, kan? Kalau begitu, Anda yang kami sudah berikan, saya secara pribadi sebagai dosen Inggris sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana pertanian itu penting dan perlu tekanan khusus bahwa dia sangat esensial. Dan tanpa pertanian itu sebuah negara tidak punya kekuatan ekonomi. Dia selalu dijajah. Anda lihat Amerika, kenapa kuat? Karena pertanian. Australia, New Zealand, Eropa, Israel saja sekarang pendapatan per kapitanya tuh, kalau tidak dari teknologi dan militer, itu dari pertanian. Pertanian lain yang terbaik di dunia ada di Israel. Kalau negara itu kering, NTT menang kering, tapi masih ada air, tanah yang subur, banyak hewan-hewan di sini. Anda tahu bahwa kambing yang harga satu ekor NTT 600.000 di ujung pandang itu 4 juta, di Maluku itu 6 juta. Kalau setiap bulan kita bisa mengekspor kambing ada 10.000 ekor ke daerah-daerah itu, berapa
uang yang datang ke NTT. Tetapi kebijakan tidak akan ke sana. Siapa yang harus mengeluarkan kebijakan? Tidak insinyur pertanian kan? Banyak kebijakan itu harus digojlok oleh DPR, digojlok oleh pemerintah dalam hal eksekutif. Tapi DPR dan eksekutif kita apakah memahami tentang pentingnya membangun pertanian? Itu pertanyaan serius. Kalau belum pahami, kan tidak perlu silakan. Anda yang akan menjadi tamatan berikut ini harus paham bahwa pertanian itu penting untuk kemajuan bangsa. Sehingga sekali lagi, saya katakan demikian, bukan saya mengklaim bahwa pertanian itu sangat penting secara pribadi, tidak. Tapi sebagai dosen yang mengajar tentang pembangunan pertanian, yang terlibat dalam seluruh proyek pembangunan pertanian, saya mengatakan bahwa kesehatan basisnya ada pertanian, kesenangan basisnya ada pertanian, kecantikan basisnya ada pertanian. Anda tahu lipstick yang baik itu harus dibuat dari tepung bengkoang yang baik. Semua pelembab itu Anda lihat masker itu kalau Anda baca dibuat dari tepung bengkoang. Bengkoang itu bahasa NTT itu uas, bahasa Kupang itu uas. Ada hidup sembarang di hutan. Tapi kenapa uas tidak menjadi sesuatu yang hebat di sini? Di Jawa uas cukup mahal. Anda lihat itu mustika ratu itu, kalau Anda merobek, semua ada tulis masker dari tepung bengkoang, pelembab dari tepung bengkoang. Bengkoang itu dibuang saja bijinya di hutan, dia hidup, Anda perlu dipelihara. Berarti Tuhan menempatkan NTT pada daerah yang tepat untuk melakukan pertanian yang tepat, industri pertanian yang tepat, dan membuat agribisnis pertanian yang tepat. Untuk semua itu butuh kecekapan berpikir, butuh ketenangan berpikir, butuh perencanaan yang tepat, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dan melibatkan semua keilmuan, semua pengetahuan keilmuan, bukan saja pertanian, peternakan, kehutanan, tetapi juga fakultas hukum, orang ekonomi, orang kesehatan, guru-guru yang akan mentransformasi sampai ke anak-anak kita. Sehingga saya mengharapkan bahwa mahasiswa KBPN kali ini bisa menyerap pengetahuan ini, meneruskannya kepada semua orang. Mungkin sekarang belum berguna, tapi ke depan sangat berguna pada saat Anda menjabat dan meletakkan dasar keputusan dalam pembangunan di NTT. Itu saja. Kalau Anda menghubungi makalahnya ada pada panitia, bisa hubungi saya juga lewat teman-teman panitia. Sekian dan terima kasih dan salam.